sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kesempatan baik ini kami dari LPSK akan menyampaikan beberapa tanggapan. Kita lihat bahwa media cukup banyak ya, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus direspon dengan cepat oleh LPSK, khususnya terkait dengan putusan Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta hal-hal lain yang perlu kami sampaikan dalam kegiatan kita di siang hari ini. Nah, nanti kita akan mendengarkan beberapa poin-poin yang akan disampaikan oleh pimpinan LPSK. Di sini telah hadir bersama kita Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bapak Hasto Atmojo Suroyo. Kemudian ada Wakil Ketua sebelah kanan, Pak Antonius PS Wibowo. Kemudian sebelah kanannya Pak Antonius ada Ibu Livia Iskandar. Kemudian ada Ibu Susila Ningtyas. Dan juga yang teman-teman pasti sudah paham lah ini, Bapak Edwin Partogi Pasaribu, yang akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan putusan dari kasus pembunuhan berencana terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengantar dari saya, demikian. Nanti kita akan juga ada sesi tanya jawab pasca penyampaian dari LPSK. Dan kali ini kita akan mengawali dengan hal yang akan disampaikan oleh Ketua LPSK. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Hasto. Tapi lumayan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semua, para rekan-rekan dari media di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya LPSK. Pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal dan merespon berkaitan dengan kasus pengadilan yang sudah sangat panjang. Saudara-saudara dari media mengikuti dari hari ke hari, masyarakat umum mengikuti dari hari ke hari, dan untuk ini kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kawan-kawan dalam ikut mengawal kasus ini sehingga tercapai hasil yang barangkali memuaskan kita semua. Meskipun saya yakin tidak bisa memuaskan semua orang. Apapun hasil yang dicapai, tentu ada pihak-pihak yang juga kurang puas, mempertanyakan, mengkritisi dan sebagainya. Tetapi dari LPSK kita mensyukuri bahwa keputusan itu sudah diambil, dan seperti yang saudara-saudara ketahui, terutama kami fokus pada subjek yang kita lindungi, yakni saudara Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dilindungi oleh LPSK. Saudara-saudara sekalian, siang hari ini nanti kami akan menyampaikan beberapa pokok pikiran yang akan kami sampaikan, dan kami secara bergantian akan menyampaikan itu. Tetapi saya sampaikan, pimpinan LPSK itu ada 7 orang sebenarnya, tetapi kebetulan yang 2 orang, yang satu Pak Manager Nasution sedang bertugas ke Medan, dan Pak Brigjen Polisi Purnawirawan Ahmadi sedang menjalankan ibadah umroh. Jadi kami hanya bisa hadir 5 orang. Tetapi karena waktu yang mendesak, kita perlu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Ya, kami berlima yang mewakili 7 orang pimpinan secara keseluruhan ini. Saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan saja supaya tidak keliru.
Saudara-saudara kalian, berkaitan dengan vonis kepada Barada Richard Eliezer yang sudah diputuskan oleh hakim pada tanggal 15 Februari 2023, kami dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, LPSK menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim perkara pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat atau J yang telah menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, dan vonis itu menunjukkan bahwa Majelis Hakim memahami intisari peran dari kontribusi posisi jadi seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang sering disingkat JC. Hal ini sudah sesuai dengan penghargaan JC yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait keringanan penjatuhan pidana. Sebagaimana kita tahu, seorang justice kolaborator itu mendapatkan 3 paling tidak. Yang pertama itu perlindungan atau pengamanan, dan ini dilaksanakan oleh LPSK, dan sampai saat ini LPSK sudah memberikan pelayanan perlindungan tersebut, bahkan sampai nanti ketika perlindungan itu tidak diperlukan lagi. Yang kedua adalah perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian pemisahan berkas perkara yang bersangkutan dari para terdakwa yang lain, dan juga pemisahan tempat penahanan. Dan kita harapkan juga sebenarnya tuntutan yang lebih ringan dari para terdakwa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pemberian penghargaan, dan ini adalah haknya atau kewajiban dari seorang hakim untuk memberikan penghargaan kepada seorang justice collaborator, dalam hal ini Eliezer, dan alhamdulillah sebagaimana kita ketahui hakim sudah memberikan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga rujukan-rujukan lain termasuk masukan-masukan dari masyarakat sipil lainnya. Oleh karena itu, saya mewakili LPSK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan putusan sangat progresif kepada justice collaborator yang dilindungi oleh LPSK dalam bentuk hukuman 1 tahun 6 bulan. Mengapa saya katakan progresif? Karena ini adalah satu tonggak baru ya di dalam peradilan pidana kita. Yang pertama, hakim jelas-jelas merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, bahwa sebagaimana kita tahu sebelumnya kita dengar istilah dilema hukum. Dilema hukum yang saya tangkap itu kurang lebih begini. Eliezer ini barangkali memang dianggap sebagai justice collaborator, tetapi ada hukum yang harus diterapkan pada yang bersangkutan. Sehingga kita melihat tuntutan yang diberikan oleh jaksa itu 12 tahun pada waktu itu. Nah, tentang dilema hukum ini, saya cukup memberi catatan bahwa memang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah termasuk paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita,
juga justice kolaborator yang menjadi subjek baru yang bisa dilindungi oleh LPSK yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini adalah hal baru yang tentu belum bisa dipahami dengan sempurna oleh semua pihak. Tapi dalam hal ini hakim dengan sangat progresif telah memberikan putusan berdasarkan salah satunya pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini adalah tonggak sejarah baru. Yang lainnya, sebelumnya kita mendengar ada keraguan, apakah betul Eliezer ini pantas disebut sebagai justice collaborator. Karena apa? Karena justice collaborator ini biasanya kan diberikan pada pelaku untuk kasus-kasus tindak pidana yang berdimensi kolektif, yang organized crime lah, seperti korupsi, narkotika, atau tindak pidana perdagangan orang misalnya. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 13 2006 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa selain tindak pidana yang tadi saya sebutkan, tindak pidana lain yang ditetapkan oleh LPSK. Jadi setelah kami melakukan investigasi, assessment dan sebagainya, ketika Eliezer mengajukan permohonan sebagai justice collaborator, itu kami lakukan dan kami koordinasikan dengan aparat penegak hukum, apakah betul dia bukan pelaku utama, karena ini salah satu syarat sebagai justice collaborator. Kemudian kita dalami apakah keterangan dari Eliezer ini signifikan di dalam proses peradilan nantinya, dan kami melihat memang sangat signifikan. Kami kemudian dengan firm menyatakan bahwa Eliezer patut diberikan perlindungan sebagai justice collaborator. Dan kalau dibandingkan dengan justice collaborator lain yang pernah dilindungi oleh LPSK, saya melihat nilai lebih dari Eliezer ini adalah ketulusannya, kesungguhannya. Dia sangat menyesal dan itu ditunjukkan dengan mengajukan permintaan maaf kepada orang tua korban, orang tua Yosua secara tulus, dan kita lihat orang tua korban juga memaafkan secara tulus. Saya sampaikan titipan dari Eliezer pada kedua orang tua Yosua, terima kasih atas pemberian maaf yang tulus ini. Ini yang kami lihat. Jadi kami kemudian berketetapan untuk melindungi Eliezer ini sebagai justice collaborator. Dan kami merasa tetap on the track untuk bisa memberikan status ini, merekomendasikan status justice collaborator ini baik kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan jaksa, maupun kepada hakim melalui pengadilan. Dan itulah yang akhirnya kita lakukan. Kemudian kita lakukan kewajiban kita memberikan perlindungan pada Eliezer ini. Saudara-saudara sekalian, penghargaan juga kami sampaikan pada pihak kejaksaan melalui Kejaksaan Agung dan terutama kepada para jaksa penuntut umum yang sudah dengan bijaksana kemudian tidak mengajukan banding, dan yang menjadi pertimbangan adalah itu artinya keadilan bagi Eliezer itu sudah tercapai, terutama juga bagi korban atau keluarga korban yang diwakili oleh jaksa. Sebenarnya kepentingannya itu sudah dianggap tercapai sehingga kemudian jaksa tidak mengajukan banding. Kita sudah melihat bahwa perlakuan terhadap Eliezer ini
baik oleh jaksa maupun hakim pada dasarnya sudah memperlakukan Eliezer ini sejak awal sampai akhir seperti layaknya memperlakukan seorang justice collaborator. Dalam bentuk pemisahan perkara misalnya, dalam bentuk pemisahan tempat penahanan, dan di dalam proses persidangan saudara-saudara juga mengikuti bagaimana jaksa dan hakim menanyakan dan lain sebagainya kepada Eliezer. Dan kita lihat bahwa memang peran Eliezer ini sangat besar sehingga memudahkan jaksa maupun hakim di dalam mengungkap fakta-fakta pengadilan sehingga menghasilkan kesimpulan dan vonis yang diambil oleh hakim. Kita harapkan keputusan hakim juga model yang dilakukan oleh kejaksaan dalam memperlakukan Eliezer sebagai justice kolaborator ini nantinya akan bisa menjadi role model bagi penegakan hukum di masa depan, terutama yang melibatkan adanya seorang justice collaborator. Sejak awal, justice collaborator memang harus mendapatkan hak-haknya, baik hak perlindungan oleh LPSK, perlakuan khusus dari aparat penegak hukum, dan akhirnya memperoleh penghargaan dari hakim sebagai putusan keringanan hukuman yang layak bagi para justice collaborator. Nah, LPSK juga masih harus melakukan perlindungan kepada Eliezer ini, baik setelah inkrah dengan banding yang tidak dilakukan oleh jaksa ini kan putusan sudah inkrah bagi Eliezer, tetapi masih ada kewajiban LPSK untuk tetap mengawal, melindungi, dan memberikan pengamanan kepada Eliezer. Nantinya kalau Eliezer ini ditempatkan di lapas sebagai seorang narapidana, LPSK tetap harus menjamin keamanan dan juga rasa aman dari Eliezer ini. Oleh karena itu kami akan segera berkoordinasi dengan Dirjen PAS di Kemenkumham dan juga dengan Kalapasnya tentu, di mana nanti di Eliezer ini akan ditempatkan untuk mendiskusikan teknik-teknik perlindungan dan juga hal-hal lain dalam mengamankan Eliezer ini. Yang ketiga, kepada pihak Polri, kami juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi karena kita sudah menunjukkan kolaborasi, kerjasama yang demikian baik di dalam penanganan kasus ini, terutama yang menyangkut Eliezer sebagai justice collaborator. Memang sampai saat ini Eliezer ditempatkan di rumah tahanan Barreskrim. Dan tentu saja kesediaan kepolisian negara dalam hal ini Barreskrim untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan LPSK sangat membantu tugas LPSK di dalam rangka memberikan pelayanan perlindungan kepada Eliezer ini. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih fasilitasi rutan yang cukup baik buat Eliezer ini dan juga kerjasama pihak rutan Barreskrim dengan LPSK sangat baik sehingga kami bisa menjalankan tugas-tugas kami dalam pengamanan Eliezer ini juga dengan sangat baik. Saya kira pengantar saya itu saja dulu, nanti akan disambung oleh rekan-rekan lain sebelum kita buka forum diskusi. Demikian, terima kasih Saudara Ruli. Iya, terima kasih Pak Ketua. Boleh Bu Susi untuk dilanjutkan? Terima kasih Mas Ruli, Pak Ketua. Selanjutnya kami juga LPSK menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada
tim kuasa hukum Richard Eliezer dalam posisinya sebagai justice kolaborator yang telah memperjuangkan hak-hak Baradae atau Richard Eliezer sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pembunuhan Joshua. Peran tim kuasa hukum ini sangat penting untuk mengawal proses hukum dalam posisinya Richard Eliezer sebagai pengungkap fakta di kasus pembunuhan dan obstruction of justice. Selanjutnya juga kami apresiasi juga kepada masyarakat luas, apresiasi kepada kelompok masyarakat sipil dan akademisi yang telah menyampaikan dukungannya melalui amicus curiae atau sahabat peradilan pada majelis hakim dalam rangka memastikan penghargaan justice kolaborator sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Apresiasi kepada masyarakat luas dan insan pers yang telah memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Berikutnya, kami setelah putusan pengadilan kemarin pasca vonis, LPSK akan berkomitmen akan tetap memberikan perlindungan fisik kepada Richard Eliezer, kemudian memberikan juga rehabilitasi psikososial berupa rohaniawan ya, pemenuhan kebutuhan spiritualnya, rehabilitasi medis dan atau psikologis, termasuk pemenuhan hak-haknya, hak-hak narapidana kepada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Terima kasih Mas Rudi, nanti dilanjutkan. Iya, terima kasih Bu Susi. Padat, jelas. Dilanjut Pak Anton. Baik, terima kasih Mas Ruli. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan tentang perlunya penguatan perlindungan JC ke depan. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai rutan atau rumah tahanan JC, dan kedua tentang regulasi yang berkaitan dengan JC. Mengenai rutan justice kolaborator, LPSK memerlukan dukungan dari Menkumham agar LPSK dapat mengelola rutan atau lapas JC supaya dapat memberikan penanganan khusus bagi penahanan JC berupa pemisahan penahanan secara maksimal. Sebagaimana teman-teman ketahui, hak JC itu secara garis besar ada dua. Pertama adalah tentang penanganan khusus, yang kedua adalah tentang penghargaan. Nah, penanganan khusus itu salah satunya adalah penanganan di tempat rumah tahanan. Yang kedua mengenai regulasi. Pertama, LPSK mengapresiasi Menteri Hukum dan HAM yang telah menerbitkan Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dalam Permen Kumham ini diatur bahwa pemenuhan hak narapidana JC harus didasarkan rekomendasi dari LPSK. Tentu ini adalah produk hukum yang semakin memberikan legitimasi dan legalitas tentang justice kolaborator itu. Yang kedua, sejak 2 tahun lalu, pemerintah beserta LPSK tengah membahas peraturan turunan terkait perlindungan JC. Peraturan ini diharapkan dapat segera disahkan agar tidak terdapat perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum dalam penanganan JC. Begitu pula, praktek perlindungan JC dalam kasus Eliezer diharapkan dapat diadopsi pada peraturan ini. Tentu ini cara membuat peraturan yang semoga menjadi lebih dimudahkan karena ada banyak praktek JC yang sudah terjadi pada konteks penanganan Eliezer. Demikian Mas Ruli, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Penutup sebelum kita nanti tanya jawab, saya persilakan Bu Livia. Baik, terima kasih Mas Ruli. Saya ingin menyampaikan tentang data mengenai justice kolaborator di LPSK. Jadi total ada 18 justice kolaborator yang
dalam data kami dan 17 di luar RE Richard, dan ini 11 dalam perkara korupsi, 1 dalam TPPO, 1 lagi dalam tindak pidana pencucian uang, 1 dalam pembunuhan, dan 3 untuk narkotika psikotropika. Sebagian besar diputus antara 5 sampai 1 tahun penjara. Selanjutnya, bahwa dalam kasus pembunuhan ini adalah kali kedua LPSK bersama aparat penegak hukum menerapkan mekanisme justice kolaborator, dan yang terakhir bahwa keberanian untuk mengungkap ini harapannya bisa menjadi pemantik untuk lebih banyak pengajuan sebagai justice kolaborator. Tentunya LPSK akan tetap selektif dalam memberikan rekomendasi JC dan dalam menerapkan perlindungan, pengamanan, perlakuan khusus, dan penghargaan kepada saksi pelaku sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian, Mas Rudi. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan telah menyampaikan pendapatnya, dan kita akan buka sesi tanya jawab pada rekan-rekan media semua. 3 penanya, kayak saya persilakan dulu, sebutkan nama dan dari media mana ya nanti ya. Oke, 1, 2, mbaknya dulu. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu, saya Valencia dari Kompas TV. Izin bertanya Bu, Pak. Yang pertama terkait dengan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Tadi kan dari LPSK berkomitmen untuk tetap melakukan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Apakah perlindungan ini memang datang dari permintaan Richard Eliezer sendiri melalui penasihat hukum, atau memang ini langsung diputuskan dari LPSK sendiri? Lalu kemudian terkait perlindungannya akan berapa lama kemudian diberikan terhadap Richard Eliezer? Karena sepertinya kalau tidak salah memang ada waktu yang diberikan untuk perlindungan terhadap seorang justice kolaborator sendiri. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan masa tahanan terhadap Richard Eliezer. Apakah dari LPSK akan mengajukan revisi atau mungkin ada pertimbangan yang akan nanti diajukan untuk tetap dapat mengurangi lagi masa tahanan terhadap Richard Eliezer? Terima kasih. Makasih Mbak Valencia dari Kompas ya. Sebelum nanti dulu, biar dijawab lebih jelas, saya persilakan Pak Edwin dulu jawab dulu Pak. Jadi kalau udah ada 3 pertanyaan nanti lupa nih yang pertama dia. Silakan Pak Edwin. Ya, makasih Ruli. Jadi Richard Eliezer itu sudah 6 bulan dalam perlindungan LPSK sejak tanggal 15 Agustus 2022. Ya. Dan kemudian sudah habis 6 bulan pertamanya di bulan Februari ini, dan Richard sudah mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan kepada LPSK, dan permohonan itu sudah dikabulkan oleh pimpinan LPSK. Jadi dalam 6 bulan ke depan Richard masih dalam perlindungan LPSK. Nah, tadi bentuk perlindungan sudah disampaikan oleh Bu Susi. Ada perlindungan fisik, artinya ada petugas LPSK yang berada di dekat Richard di dalam sel. Ya. Kemudian ada pemenuhan psikososial, kami membantu Richard untuk menjaga spiritualnya dalam menjalani proses pemidanaannya, termasuk memastikan kesehatan medis dan psikologisnya. Soal masa penahanan, tadi Bu Susi sudah bilang bahwa juga Pak Anton dan Pak Ketua sudah sampaikan bahwa untuk seorang justice kolaborator, salah satu bentuk penghargaannya adalah pemberian hak-hak narapidana. Nah, pemberian hak narapidana ini banyak bentuknya. Ada yang kita kenal dengan remisi. Selain remisi ada asimilasi. Kemudian ada cuti menjelang bebas. Ada pembebasan bersyarat yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Anton, Permen Kumham nomor 7 tahun 2022.
jelas di Permenkumham itu disebutkan bahwa kalau seseorang berstatus sebagai justice collaborator, maka pemenuhan hak narapidana disampaikan oleh LPSK. Dan itu sudah berlangsung dari praktek pelaksanaan Permenkumham itu. Artinya nanti minggu depan, dalam waktu 7 hari setelah putusan tidak ada upaya banding, sebagaimana juga kita dengar, baik kuasa hukum Richard maupun jaksa tidak mengajukan banding, maka minggu depan posisi Richard sudah inkrah dan dinyatakan sebagai terpidana. Ketika Richard sah sebagai terpidana, langkah yang dilakukan LPSK tadi disinggung sudah oleh Pak Ketua, LPSK akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ya, untuk pemenuhan hak-hak terpidananya. Nah itu apakah nanti pilihannya apakah remisi, apakah cuti menjelang bebas, apakah pembebasan bersyarat, ya nanti kami belum bisa pastikan, ya. Tapi kami akan konsultasikan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, hanya tadi saya sebutkan bahwa nama-nama hak narapidana itu tadi penyebutannya ada remisi, ada cuti menjelang bebas, ada pembebasan bersyarat. Persisnya apa? Karena masa tahanannya 1 tahun 6 bulan, dipotong dengan masa penahanan di proses penyidikan hingga persidangan, ya. Persisnya apa, nanti kami harus berkonsultasi dulu dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ya, gitu. Ya, makasih Pak Adwin. Gimana? Bulan ke depan perlindungannya berarti Ya. hanya sampai 6 bulan saja atau sampai kan tahan. Oke. Ya. Terkait evaluasi Pak. Oke. Ya, jadi begini Mbak. Di LPSK, kami memberikan batas waktu perlindungan itu dalam kurun waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena dalam 6 bulan itu bisa saja ada evaluasi dari LPSK yang menyatakan bahwa perlindungan itu sudah tidak diperlukan. Dalam 6 bulan itu juga bisa juga ada sikap dari terlindung. Sikap dari terlindung misalnya sudah tidak lagi memerlukan perlindungan dari LPSK. Nah, jadi 6 bulan itu kepentingannya kepentingan LPSK dan kepentingan terlindung untuk apakah perlindungan itu masih diperlukan atau tidak. Setelah 6 bulan atau menjelang 6 bulan itu berakhir, terlindung itu punya hak untuk mengajukan menghentikan perlindungan atau mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan. Nah, jadi tadi yang saya bilang 6 bulan pertama, 6 bulan kedua itu hanya masa perlindungannya yang kami fase ya. Tetapi kalau mau tanya lagi sama Mbak misalnya apakah perlindungan itu hanya setahun? Tidak. Ya, tidak. Jadi perlindungan itu bisa lebih dari setahun. Prakteknya ada terlindung yang diberikan oleh LPSK selama 9 tahun. Tapi juga jangan jadi kesimpulan bahwa batas maksimal 9 tahun, tidak juga. Jadi tidak ada batas maksimal perlindungan. Gitu. Bahwa perlindungan itu diberikan walaupun sudah inkrah, ya. Jadi di proses penyidikan dilindungi LPSK, di pemeriksaan pengadilan dilindungi LPSK, inkrah juga setelah inkrah dilindungi oleh LPSK, sepanjang bahwa ada situasi ancaman keselamatan jiwa yang masih ada, ya, itu tetap bisa dilindungi walaupun berlangsung sekian tahun. Demikian, Mbak. Ya, makasih Pak Edwin. Pak Ketua silakan. Jadi begini Mbak, perlindungan oleh LPSK itu sifatnya voluntary, sukarela. Jadi orang harus sukarela menjadi terlindung LPSK sehingga LPSK bisa memberikan perlindungan. LPSK tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi terlindung LPSK. Oleh karena itu dalam perlindungan itu kami selalu membuat perjanjian. Artinya perjanjian perlindungan. Nah itu setiap 6 bulan kita evaluasi. Kalau ada terlindung yang menyalahi perjanjian itu, sebelum waktu perjanjiannya habis, kita bisa menghentikan.
Begitu juga kalau seorang terlindung merasa bahwa tidak perlu lagi perlindungan oleh LPSK, sebelum masa perlindungan itu habis, bisa minta dihentikan. Nah, yang yang tadi disebutkan oleh Pak Edwin tidak terbatas itu memang selama ada kebahayaan, ada ancaman dan sebagainya, LPSK tetap bisa memberikan perlindungan. Walaupun sifatnya voluntary tadi, harus ada kesediaan seseorang untuk menjadi terlindung LPSK. Makasih Pak Ketua tambahannya. Tadi Mbak yang di sebelahnya dulu. Ya silakan. Oh sama sudah. Ada lagi? Masnya dulu. Bentar ya. Sama pertanyaannya tadi ya. Satu pertanyaan Mas, biar tadi teman-temannya bisa, jangan satu ada anak gitu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan LPSK, saya Singgih dari kompas.com. Singgih kompas.com. Masih satu grup. Di sini yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih ke detail ya. Detail masa lalu terkait dengan penetapan status Justice Kolaborator Richard Eliezer nih. Karena perdebatan itu bukan hanya terjadi di ruang sidang, tapi ketika kasus ini mencuat, saya ingat saya telepon Pak Anton juga waktu itu lagi di Jogja, terus Pak Edwin juga, ketika Richard Eliezer dan Putri Chandrawati ini mengajukan status Justice Kolaborator bersama dan perlindungan tanggal 14 Juli waktu itu. Dan saya ingat evaluasinya sangat ketat gitu, karena ternyata perlindungan di bawah pengacara lama, kita tahu kan Richard Eliezer itu 3 kali ganti pengacara. Sempat bukan ditolak sih ya sama LPSK, tapi pikir-pikir panjang gitu. Nah ini kita pengen tahu perdebatannya itu seperti apa di awal di LPSK. Karena kita tahu Richard Eliezer ini justice kolaborator yang tidak disebutkan pidana terorganisir gitu ya. Seperti yang dibilang Pak Ketua tadi. Saya yakin di dalam pimpinan pasti ada perdebatan juga gitu. Bagaimana Richard Eliezer ini akhir ditetapkan sebagai direkomendasikan sebagai justice kolaborator oleh LPSK. Itu yang saya ingin tahu dari pimpinan, mungkin bisa ceritakan sedikit. Karena ini memang kasus banyak banget ya, gimana LPSK dibilang dapat amplop segala macam gitu kan. Dapat amplop dari Bu Putri waktu itu. Nah ini bisa diceritakan gimana dinamikanya sehingga akhirnya LPSK bisa menetapkan Richard Eliezer sebagai seorang justice kolaborator. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Ini Pak Asto, Pak Edwin, Pak Anton mungkin nanti bisa ditambahkan aja ya, melengkapi. Mas. Gini, Putri Chandrawati itu tidak pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai JC. Yang diajukan oleh Putri melalui form gitu, ada tanda tangannya, itu perlindungan sebagai korban tindak kekerasan seksual. Tapi itu sudah lewat lah ya. Kita sudah memutuskan tidak bisa memberikan perlindungan, bukan karena dia korban atau bukan korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi semata-mata karena LPSK tidak bisa menggali informasi kepada yang bersangkutan. Kemudian Eliezer waktu mengajukan permohonan, yang pertama juga adalah permohonan perlindungan sebagai korban atau percobaan pembunuhan oleh Yosua, karena kan skenario-nya masih tembak menembak. Nah itu yang permohonan masuk. Kemudian setelah kita analisis dan akhirnya Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, kami sampaikan kami tidak bisa memberikan perlindungan lagi karena Anda adalah seorang tersangka. Dan pada saat itu kami sampaikan kami bisa memberikan perlindungan kalau Anda bersedia menjadi justice collaborator. Akhirnya ya dia bersedia dan kami melakukan assessment, investigasi, dan kami merasa cukup patut untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice collaborator.
Itu diajukan pengacaranya, kita setujui dan kemudian kita lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum ya untuk menanyakan berbagai hal tentang apakah dia pelaku utama dan sebagainya. Kemudian tentang dia pelaku untuk tindak pidana pembunuhan. Ini kan tindak pidana umum saja, bukan tindak pidana yang organized crime ya. Itu tadi saya sudah katakan memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan beberapa tindak pidana organized crime yang salah satu pelakunya bisa menjadi justice collaborator. Tetapi di situ juga dijelaskan dan tindak pidana lain dan atau tindak pidana lain yang diputuskan oleh LPSK. Jadi itu kata penutup itulah yang kami manfaatkan, kami pakai sebagai landasan untuk memberikan rekomendasi sebagai justice collaborator kepada Eliezer. Ya, Pak Anton, ada tambahan? Baik, sedikit menambahkan tentang tindak pidana apa sih yang pelakunya dapat direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pada waktu yang lampau memang sempat terjadi perdebatan gitu ya. Tetapi saat ini perdebatan itu harus sudah diakhiri. Karena apa? Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara Eliezer itu sudah memberikan penjelasan dan pertimbangan yang sangat clear. Kalau kita mencermati kembali pembacaan putusan dari media, itu Majelis Hakim mengatakan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana pun bisa diberikan justice collaborator. Majelis Hakim sangat tepat ya merujuk pada ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dan juga ketentuan pasal 5 jumto penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Nah, ini tentu menjadi semakin meneguhkan bahwa pertimbangan dan putusan LPSK ketika memberikan status justice collaborator kepada Richard Eliezer itu tidak keliru. Demikian Mas tambahannya. Ya. Terima kasih Pak Anton. Cukup ya Mas ya? Ya, jadi poinnya Mas ada dua permohonan sebetulnya untuk Eliezer. Waktu dia berposisi sebagai korban percobaan pembunuhan. Dan yang diajukan kepada LPSK yang keduanya adalah dia sebagai saksi pelaku yang dia sudah menjadi tersangka. Gitu ya Mas? Oke Mas, silakan. Dari mana Mas? Nama dan dari mana Mas? Izin perkenalkan, saya Yasir dari suara.com. Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama menegaskan saja tadi dijelaskan sama Mas Edwin bahwa perlindungan ini bisa sampai 9 tahun ya Mas ya kalau nggak salah ya. Nah artinya kan di sini juga banyak kekhawatiran terhadap keselamatan Baradae ini setelah misalnya katakanlah bebas karena melihat latar belakang dari sosok FX ini sendiri kan loyalisnya cukup banyak gitu. Artinya apakah perlindungan ini juga memungkinkan akan tetap diberikan ketika Baradae telah bebas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait nasib Baradae di Polri kan akan ditentukan melalui sidang KKEP. Kemarin Polri juga menyatakan akan mempertimbangkan status GC dan juga keadilan di tengah masyarakat. Terkait ini apakah dari LPSK nantinya akan memberikan timbangan atau rekomendasi kepada Polri untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan mereka memutuskan sidang KKEP kepada Richard. Makasih Mas. Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Sudah ada Pak. Ya, jadi Richard bukan yang pertama atau bukan satu-satunya anggota Polri yang menjadi terlindung LPSK. Ya. Jadi bukan yang pertama atau satu-satunya. Jadi masih banyak anggota Polri lainnya pada perkara-perkara yang beragam juga menjadi terlindung dari LPSK.
kemudian kalau seandainya Richard sudah menjalankan hukumannya dan kemudian menurut Polri misalnya Richard tidak diberhentikan, ya, kan terbuka Richard untuk bekerja sebagaimana biasa. Ya. Kami di internal, di pimpinan juga sudah berdiskusikan hal itu. Ya. Kami membuka diri kalau seandainya Richard diizinkan oleh Kapolri bertugas di LPSK, itu juga sesuatu hal yang sepenuhnya menjadi harapan kami, ya, karena di LPSK ini sudah banyak temannya Richard. Di LPSK kan ada banyak anggota Polri yang melakukan tugas pengamanan dan pengawalan. Ada yang dari Satuan Brimob, Intel, Serse, Lantas, Polair, ya. Dan kalau Richard di sini tentu Richard juga bisa melakukan perlindungan, ya, pengamanan kepada saksi terlindung LPSK. Jadi ini salah satu alternatif yang terbuka yang akan kami komunikasikan dengan pimpinan Polri, ya. Tentu sepenuhnya menjadi kewenangan atau menjadi kewenangan otoritas dari Kapolri. Karena penugasan semua polisi yang ada di LPSK juga berdasarkan surat tugas dari Kapolri. Tapi itu menjadi salah satu alternatif, ya, juga mungkin memudahkan kami dalam memberikan perlindungan kepada Richard. Demikian ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edwin. Kita buka satu pertanyaan terakhir, nanti bisa doorstop habis ini. Silakan Mas. Nama dan dari mana Mas? Selamat sore, nama saya Tian dari alinea.id. Saya ingin bertanya Pak, tujuan konferensi hari ini adalah untuk menjelaskan bagaimana putusan Baradae kemarin menjadi role model bagi JC lainnya kan, seperti itu. Dan dalam pengalaman LPSK, dari sekian banyak JC yang ada, apakah ada beberapa putusan yang tidak sebagai penghargaan sebagai justice kolaborator? Jika ada berapa dan jika tidak ada juga berapa? Maksudnya saya ingin minta data terkait itu sih, seperti itu aja. Terima kasih. Yang dihargai berapa, yang tidak dihargai berapa? Iya betul Pak. Maksudnya yang skemanya betul-betul mengikuti JC kayak Richard yang terakhir kita lihat berapa jumlahnya, yang tidak berapa gitu ya? Iya. Itu Pak Edwin. Ya, datanya sebenarnya berapa tembus sih totalnya 19. Ya. Jadi di selain Richard totalnya tuh ada 9, selain Richard ada 18 berarti ya, selain ya. Ya, selain Richard ada 18 justice kolaborator, ya, yang pernah diberikan oleh LPSK. Tambahan satu selain yang sudah tertulis di rilis adalah tindak pidana terorisme. Ya. Kemudian dari 19 itu hanya ada satu yang tuntutannya atau vonisnya masih tinggi pada perkara korupsi. Nah, kekeliruannya adalah karena penanganan khusus yang sudah diatur oleh undang-undang itu tidak dilaksanakan, yaitu pemisahan pemberkasan. Jadi berkasnya itu digabung dengan yang bukan justice kolaborator. Nah, jadi dari 19 justice kolaborator itu hanya ada satu JC yang putusan atau vonisnya tinggi. Nah, yang lainnya sebagian besar divonis tidak lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang divonis 1 tahun. Jadi kalau dari sisi pendekatan vonis Richard Eliezer bukan vonis justice kolaborator yang terendah. Ya, karena masih ada yang vonis 1 tahun penjara. Nah, tetapi kalau pendekatannya dari tuntutan ke vonis, maka putusan terhadap Richard Eliezer adalah putusan yang paling terendah bila dibandingkan tuntutan. Nah,
Gitu ya. Oke, makasih. Oke teman-teman semua, terima kasih Bapak Ibu pimpinan telah menyampaikan press con kita hari ini dan kami persilakan nanti kalau ada yang ingin doorstop saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.